Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar yang menurut saya bagus. Tidak percaya? Simak saja yang ini. Andi dan Magi. Mereka personel Riff, band bermusik keras dari Bandung. Andi yang vokalis itu dulu berambut panjang. Dengan tubuhnya yang ramping dan bajunya yang ketat, ia sering tampak seperti cewek. Tapi kini rambut panjang itu dibabatnya. Demikian pula Magi, sang drummer. Dulu selama 3 tahun rambutnya gimbal dan sering berganti-ganti warna semir. Pemirsa, soal jodoh memang selalu menjadi problem banyak artis. Setidaknya menjadi pemikiran mereka sekarang. Kalau sekedar mendapatkan pasangan sih tidak terlalu masalah. Karena siapa sih yang tidak mau dengan artis? Tapi yang disebut jodoh, waduh sulitnya memang bukan main. Tanya saja pada Roni Sianturi yang belum juga dapat jodoh setelah pisah dengan Atik Sibi. Ini tentang Roni Sianturi dengan harapan-harapannya untuk tahun 2002. Pada tahun sebelumnya, ia mempunyai beberapa janji pada diri sendiri yang ternyata pada tahun 2001 ini belum sepenuhnya terwujud. 2 tahun yang lalu saya pernah berjanji bahwa saya akan lebih banyak lagi hidup untuk melayani Tuhan gitu. Tapi tahun ini karena kesibukan kerja saya, akhirnya janji itu agak-agak melenceng gitu. Sampai akhirnya diingatkan kembali karena kebetulan bulan ini acara Natal saya banyak sekali. Jadi lewat khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan itu saya diingatkan bahwa tahun 2002 saya harus kembali sesuai dengan janji saya bahwa antara pekerjaan dan kehidupan agama itu harus seimbang. Kita lihat saja nanti apakah Roni Sianturi bisa menempati janjinya. Tapi setidaknya ia sudah memulai dengan menggarap album lagu-lagu rohaninya yang pertama. Lewat lagu-lagu rohani itu kita memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya tuh lewat pujian-pujian itu. Itulah perubahan pada Roni Sianturi di tahun 2001 ini. Ia tidak melulu menjadi penyanyi yang mengacu pada selera pasar, tapi sekarang juga membagi suaranya untuk lagu-lagu rohani. Namun sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2001 ini Roni masih tetap duda yang sendirian semenjak perceraiannya dengan Atik Sibi. Tapi mudah-mudahan tahun 2002 ini saya berharap saya membuka hati saya untuk bisa menerima orang lain dalam hidup saya. Karena selama ini bukannya nggak ada jodoh sih, cuman sayanya yang masih menutupi diri, sehingga orang lain mencoba masuk juga kalau kita menutup hati kita buat orang lain kan percuma. Pengalaman lain yang dipetik Roni dari perkawinannya yang singkat dengan Atik Sibi adalah karena mereka seprofesi. Kalau saya punya istri juga dari bidang yang sama, nanti dia juga waktu yang bersamaan dia capek, waktu bersamaan aku juga capek. Terjadi ketidaksamaan pola pikir kan jadi ribut. Tapi kalau misalnya jam kerjanya beda, mereka cuma sampai jam 5, aku sampai jam 12. Ketika aku pulang capek, dia juga udah seger kan, udah tidur. Jadi lebih mungkin memahami satu dengan yang lain akan lebih mudah karena dunianya berbeda. Pemirsa, tahun 2002 diawali artis cantik Wulan Guritno dengan cerita pahit yang mengantarnya ke pengadilan agama karena kasus permohonan cerai yang dituntutnya terhadap Atilla Syah. Keretakan hubungan rumah tangga pasangan muda ini memang agak terlambat diketahui pers karena mereka cukup rapi menyimpannya. Setelah tak mampu lagi membendung beban derita terhadap kondisi perkawinannya dan harus berpisah dari Shalom, anak satu-satunya yang dibawa Atilla, barulah Wulan angkat bicara. Saran untuk berdamai dan membina kembali rumah tangga mereka dari pihak pengadilan sepertinya tak mungkin dilakukan. Insya Allah kalau diizinkan ya berdamai sebagai teman, kawan gitu. Karena kan kita berdua punya anak gitu ya. Hanya sebatas anak aja gitu. Tapi kalau di lain itu karena hubungannya tuh udah gak normal dan gak sehat lagi. Saat ini yang benar-benar sedang diperjuangkan Wulan adalah keberadaan Shalom, sang buah hati di sisinya. Oh, usaha aku udah jungkir balik kayak orang gila lah. Coba telepon, coba kesana apa segala macam. Sempat ketemu sekali. Itu juga dengan proses yang susah, dengan proses tekanan-tekanan dan udahlah nggak usah diceritain itu. Mau gimana pun juga mereka pernah jadi keluarga aku yang sangat aku sayangin dan cintai. Jadi nggak mau aku jelek-jelekin mereka lagi. Cukup. Berat memang bagi seorang ibu untuk jauh dari anaknya. Dekat dengan sang anak, inilah yang sedang diusahakan Wulan melalui jalur hukum agar tidak ada salah paham di antara dua keluarga besar. Peraturan dalam aturan kita yang jelas bahwa anak itu menurut pasal 105 ya dekompilasi hukum Islam, anak itu kan di bawah perawatan si ibu. Tapi bukan berarti si Atilla lepas begitu saja terhadap anak ini. Ini yang kita harapkan. Hampa dan tanpa semangat hidup.
Itulah yang terlihat dari sosok Wulan saat ini. Lembaran baru hidupnya dibuka dengan goresan tinta muram yang akan membayangi Wulan entah sampai kapan. Sepertinya tak akan ada perdamaian di antara pasangan muda ini dan tak akan ada kabar gembira yang terdengar dari mereka. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar yang menurut saya bagus. Tidak percaya? Simak saja yang ini. Andi dan Magi. Mereka personel Riff, band bermusik keras dari Bandung. Andi yang vokalis itu dulu berambut panjang. Dengan tubuhnya yang ramping dan bajunya yang ketat, ia sering tampak seperti cewek. Tapi kini rambut panjang itu dibabatnya. Demikian pula Magi, sang drummer. Dulu selama 3 tahun rambutnya gimbal dan sering berganti-ganti warna semir. Kini sama dengan abangnya, rambut gimbal itu sudah dibuangnya. Kita tanya dulu pada Andi, kenapa rambutnya sekarang begini? Tahun baru saya harus merubah kayaknya dengan penampilan baru, maksudnya maklum umur tambah. Jadi benar mungkin rambutnya ya mungkin dengan tahun baru ini kebiasaan baru saya ngabisin rambut di dalam biar ubannya tambah kelihatan bahwa saya udah tambah tua. Dan tapi kalau ini digerai tetap panjang, jadi bisa 2 penampilan. Kalau mau garang dikit lepasin gitu, kalau mau sedikit agak rapi, sedikit seperti mafioso ya seperti inilah. Mafioso yang berjerawat, itulah risiko rambut pendek. Seluruh wajah Andi jadi terbuka, jerawat pun kelihatan jelas. Lain lagi dengan Magi, sang adik. Rambutnya yang gimbal itu dicampakannya karena sering menimbulkan bisul di kepala. Kadang nggak sehat gitu, tumbuh jerawat 1, 2 di sini. Terus udah gitu rambutnya berat ke sini kan, ketarik-tarik takut botak. Udah saya potong dulu deh, sehat dulu lah sekarang. Jagalah kesehatan kulit dengan rambut pendek. Itulah nasihat Magi untuk kalian yang masih berambut gimbal. Magi sekarang menutup kepalanya dengan kain, barangkali untuk menyembunyikan bekas jerawat atau bisul itu. Perawatannya justru itu nggak buat dirawatnya susah gitu dulu ya, buat dirawat. Kalau misalnya kerembat ya ininya pasti lepas gimbalnya. Terus ya kerembat keramas, tapi ya saya harus keramas kan ya. Kok keramas juga lepas kan ya, udah gitu ya udahlah, mending potong aja. Sekarang tengoklah ke bawah. Lihatlah dandanan Magi, seperti crosser atau pembalap sepeda motor. Sekarang saya seneng dandan ya baju-baju crosser kayak gitu ya. Lihat crosser tuh keren-keren gitu ya. Kenapa nggak dipakai main band, keren juga kan. Mengenai pakaian, Andi sang kakak juga mulai berpikir model yang baru. Saya udah punya rencana, tapi itu juga ya kalau punya modalnya, punya duitnya. Punya rencana saya bukan ngutang-ngatik baju, saya mau ngutang-ngatik celana. Celananya mungkin yang aneh-aneh, tadi bajunya biasa aja, mungkin kadang nggak pakai baju lah, tapi celana yang habis-habisan. Begitulah pemirsa, sekilas perubahan wujud vokalis dan drummer Riff yang kebetulan kakak beradik Andi dan Magi. Mengenai karya musik mereka, kita tunggu saja di tahun 2002 ini, album terbaru Riff yang sedang dirancang. Ya dengan album baru nanti insya Allah awal tahun 2002 ini akan keluar, juga dengan penampilan baru, bahkan kita juga udah ngerancang kostum kita juga mungkin akan lain dengan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan rambut. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang, simaklah yang ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Eko adalah satu-satunya personel Patrio yang sejak awal berani berterus terang tentang pernikahannya? Bahkan pesta perkawinannya dengan Fiona pada tanggal 12 Oktober 2001 dirayakan dengan sangat semarak dan diberitakan secara luas oleh media massa sehingga seolah seluruh Indonesia mengetahuinya. Tapi lain Eko, lain pula Parto dan Akri. 2 rekan Eko di grup lawak Patrio ini pada mulanya merahasiakan perkawinan mereka masing-masing. Kabar-Kabari pertengahan April 2000 mengungkap pernyataan Parto bahwa sesungguhnya dirinya sudah menikah. Demikian pula Akri. Namun mereka sepakat untuk tidak gembar-gembor kepada penggemar bahwa mereka sudah menikah. Oh, gue udah punya anak, udah menikah. Menikahnya kelemahan gue di situ. Jangan sampai tahu gini, gue kalau kapannya gue suka lupa, ntar dimarahin, kawin aja lupa gitu kan. Pokoknya udah begitu aja udah. Anak berapa? Nggak, kenapa sih mesti ditutup-tutupi? Demikianlah Parto yang menikahi Ida Murwani waktu itu sudah mempunyai 2 anak. Tapi ia memang sengaja menyembunyikan keluarganya untuk menyenangkan para penggemar. Sebenarnya
dalam pribadi gua untuk keseharian tidak pernah menutupi kemanapun aku selalu dengan keluargaku gitu. Begitu orang tahu, ih Mas Parto udah punya anak, iya saya kira masih bujangan tampangnya Mbak. Kebanyakan ya di antara 10 orang yang ngomong 9 orang itu ngomong gini, Mas Parto lain tuh kalau sama di TV, kalau di luar kok ganteng gitu. Cuman kalau masalah anak gitu ya banyak yang kaget. Cuman gue kalau di luaran cuek aja, nenteng-nenteng aja.